Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPS kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan kalian 1. Mampu menjelaskan tentang perubahan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. 2. Mampu menjelaskan latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 3. Mampu menyebutkan 3 bentuk penyimpangan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah suatu masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Adapun tujuan pelaksanaan dari demokrasi terpimpin adalah menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Baiklah, kalian masih tetap menyimak. Adapun perkembangan politik nasional kita bagi beberapa kondisi, yaitu A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. B. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. C. Kekuatan politik nasional. D. Politik luar negeri. E. Peristiwa G30S PKI. Oke, mari kita bahas satu persatu. 1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini muncul sebagai akibat gagalnya Dewan Konstituante membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Adapun isi dekrit presiden tersebut adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, mari kita lihat. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS yang seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu. Kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR gotong royong atau DPR GR yang seharusnya kedudukan presiden dan DPR itu setara. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Mari kita lihat slide selanjutnya. Adapun pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik itu terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu 1. Presiden Soekarno, 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI, kemudian yang ketiga adalah TNI Angkatan Darat. Oke, mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Kita lihat slide selanjutnya, yaitu slide yang ke-8. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut bangsa Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Aktif artinya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, pada masa demokrasi terpimpin ini, politik luar negeri yang kita anut lebih condong kepada blok timur atau blok sosialis komunis, sehingga akhirnya menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam politik, yaitu adanya Old Devo dan Nevo, kemudian politik mercusuar, keterlibatan dengan gerakan non-blok, konfrontasi dengan Malaysia, kemudian ada juga tentang pembebasan Irian Barat. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu tentang peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat dibunuh secara kejam dan dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya.
Oke, mari kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, dibentuknya Dewan Perancang Nasional. Tugasnya adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. 2. Devaluasi mata uang rupiah, yaitu pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang rupiah, yaitu Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Tujuannya adalah mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan negara. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi yang dikenal dengan DEKON merupakan strategi untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme. Oke, bagaimana anak-anak masih tetap menyimak kan? Nah, baiklah, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kehidupan ekonomi. Ternyata proyek mercusuar menyebabkan kegiatan ekonomi menurun dan defisit anggaran. Kemudian juga terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana kehidupan sosial? Kehidupan sosial saat itu yang terjadi adalah pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masyarakat masih melakukan barter. Yang ketiga, di bidang kehidupan budaya, Presiden Soekarno membatasi kebebasan berkreasi di bidang budaya. Keempat, kehidupan pendidikan. Nah, di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menyusun kebijakan Sabta Usaha Tama. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah jangan lupa kalian ibu beri tugas yang ada di slide ini. Silakan kalian kerjakan dengan semangat. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.